Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 18. Pemikiran Topi Hitam. Konten dan proses. Menunjukkan kesalahan dalam berpikir. Mempertanyakan kekuatan bukti. Apakah diikuti kesimpulan? Apakah ini satu-satunya kesimpulan yang mungkin? Banyak argumentasi barat tradisional mengkritik proses argumentasi. Jika prosesnya tidak benar, maka kesimpulannya tidak mungkin benar. Sesungguhnya kesimpulan memang bisa benar, tapi belum terbukti benar. Oleh karena metode 6 topi sangat berbeda dari argumentasi, tidak perlu ada diskusi proses yang mendetail. Meski begitu, dengan topi hitam sangatlah mungkin untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam proses berpikir itu sendiri. Contoh, ucapan Anda itu adalah asumsi, bukannya kebenaran. Kesimpulan Anda tidak berasal dari apa yang telah Anda sampaikan kepada kami. Angka-angka itu bukanlah angka-angka yang Anda tunjukkan terakhir kali. Itu hanyalah satu kemungkinan penjelasan, tetapi sama sekali bukan satu-satunya penjelasan. Nilai dari keseluruhan metode akan hilang kalau seseorang dibolehkan untuk menyela di setiap waktu dengan komentar-komentar semacam itu. Kita akan kembali ke batasan mode argumentasi. Jadi, si pemikir harus mencatat dan mengumpulkan hal-hal utama dari kritikan, serta menyampaikannya hanya ketika topi hitam digunakan. Saat memakai topi putih, seseorang menyampaikan serangkaian angka penjualan. Satu orang yang hadir mengetahui bahwa angka-angka itu sebenarnya berasal dari informasi 5 tahun lalu. Haruskah orang itu menyela dan menunjukkan kesalahannya? Akan lebih baik memberikan pernyataan topi putih lainnya. Contoh, angka-angka yang Anda berikan berasal dari informasi 5 tahun lalu. Kita tidak punya angka-angka yang lebih baru. Oleh karena metode 6 topi sangat berbeda dari argumentasi, aturan berargumentasi tidak berlaku. Ini bukan lagi soal mendebatkan satu hal demi satu hal, melainkan mengisi bidang dengan kemungkinan-kemungkinan. Contoh, jika kita meningkatkan hukuman penjara dan denda, kita akan mengurangi kejahatan. Kesimpulan itu tampaknya cukup logis, tapi mungkin tidak benar dalam praktiknya. Jika risiko tertangkap sebenarnya sangat rendah atau terlihat menjadi sangat rendah, maka penambahan hukuman tidak berdampak besar. Juga memungkinkan bahwa kejahatannya bisa lebih kejam. Seorang kriminal sekarang mungkin cenderung membunuh korbannya untuk menghilangkan saksi. Selain itu, masa tinggal yang lebih lama di penjara bisa mengubah kriminal biasa menjadi kriminal garis keras melalui pengaruh sesama tahanan lainnya. Inilah semua kemungkinannya. Seringkali bukti tidak lebih dari kurangnya imajinasi. Jika ada angka-angka topi putih yang aktual untuk menunjukkan bahwa hukuman yang bertambah mengurangi kejahatan dalam jangka panjang dan jangka pendek, maka angka-angka itu akan menjadi lebih berharga daripada kesimpulan yang kelihatannya logis. Contoh, perjalanan liburan kemungkinan besar akan meningkat karena penghasilan keluarga bertambah. Harga tiket pesawat menurun, perjalanan terorganisir dengan lebih baik, dan mungkin jumlah anak-anaknya lebih sedikit. Mungkin sekali orang-orang akan menjadi jemu dengan perjalanan. Teknologi bisa memberikan cara-cara baru untuk merasa terhibur di rumah. Penyakit-penyakit yang muncul di tempat-tempat jauh bisa menurunkan minat bepergian. Kemungkinan-kemungkinan itu dipaparkan bersamaan, sebagaimana dalam pemikiran paralel. Pemikiran paralel menyampaikan pandangan yang berbeda dan selisih pendapat. Kesimpulan logis menuntut kepastian. Metode 6 topi menangani probabilitas dan kemungkinan. Dalam dunia nyata, sangat sulit untuk menjadi pasti. Tindakan harus diambil berdasarkan kemungkinan. Contoh, itu memang suatu probabilitas, tapi Anda belum membuktikannya sebagai suatu kepastian.
Memang ada kalanya hal-hal dapat ditangani dengan cara yang logis dan menjemukan. Namun, sebagian besar pemikiran praktis didasarkan pada kemungkinan. Meski sangat menggoda, topi hitam bukanlah izin untuk kembali berargumentasi. Kesalahan-kesalahan prosedural bisa diperlihatkan. Pernyataan-pernyataan paralel yang mengungkapkan sudut pandang berbeda dapat dipaparkan. Akhirnya, harus ada peta yang jelas mengenai masalah, rintangan, kesulitan, dan bahaya yang mungkin ada. Hal ini bisa dijelaskan dan diuraikan. Dengan topi hijau, suatu upaya bisa dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi kesulitan-kesulitan yang diusulkan saat memakai topi hitam. Awalnya, orang-orang memang kesulitan untuk tidak langsung membantah pendapat yang baru saja disampaikan, bergantung pada si ketua atau fasilitator untuk menjaga disiplin topi. Sekian sudah selesai bab 18 saya bacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.